Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabar hari ini? Kalau semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Ya, sebelum kita belajar, biasanya kita ada membaca doa ya. Oke, sebelum kita belajar, saya minta satu pemimpin wanita, silakan. Ya, boleh. Ya, baik, sebelum kita mulai belajarnya, kita doa sudah, kita absenkan dulu. Untuk absen hari ini, Alvin Wahyudi, hadir Pak. Eka Sempurna, Hadir Pak. Fitri Maharani, Hadir Pak. selanjutnya Handika Saputra, Hadir Pak. Muhammad Aldi, Hadir Pak. Mauli Sareja. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya. Pak. Oke. Baik, karena kita sudah hadir semua, baik kita mulai belajarnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar, kemarin kan kita ada yang namanya pembelajaran akademi webinar. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita ada nyanyikan dulu salah satu lagu wajib. Silakan satu orang memimpin di depan. Ya, maju. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Di awal kemarin kita sudah mempelajari yang namanya pengukuran. Kemarin kita sudah belajar tentang pola. Sekarang kita nanti dengan pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu, ini nanti akan ada yang namanya pertanyaan penyemangat, ya. Tapi kita adakan dulu di fokusnya. Sebentar, coba perhatikan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini ada penyemangat pelajar kita dulu. Ini nanti akan membahas di mana yang dinamakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sudah? Apa maksudnya kan? Ya, siapa kira-kira yang bisa mencoba? Ya, silakan. Ya, coba mencoba. Ya. Silakan dipilih. Ya, silakan pilih mana. Oke, perhatikan yang lain. Disimpan jawabannya apa? Oke, yang lain.
apa? Oke. Sudah dipilih, coba dilihat hasilnya. Klik. Bisa aja. Sah semua. Berarti yang dipilih tadi ini A, kemudian ini B ya. Iya. Nah, inilah termasuk daripada mesin non cerdas. Oke. Jatuh tangan. Baik. Selanjutnya nanti akan ada pembelajaran berikutnya. Untuk kegiatan ini nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan di zaman sekarang menggunakan AI itu ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajarannya, coba diperhatikan. Baik, kita lihat sama-sama. Di sini ada apa itu mesin cerdas. Coba kita sama-sama baca dulu. Apa itu mesin cerdas? Bayangkan kamu punya robot atau boneka mainan yang bisa berpikir sendiri. Boneka itu bisa mengerti apa yang kamu bicarakan, bisa melihat benda di sekitarnya, atau bahkan bisa membuat kamu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan mesin cerdas. Pengelompokannya ada nanti mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Kemudian contoh daripada mesin cerdas itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari kita sudah dekat dengan namanya mesin cerdas. Di antaranya apa? Yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah ponsel pintar. Apa ponsel pintar? Misalkan seperti ya. Kemudian dan Tesla. Kemudian di antara yang keempat ini kira-kira yang lebih pahami apa? Palingan keempat, nomor 3 ya. Mobil Tesla. Mobil Tesla itu seperti yang lagi viral sekarang, namanya mobil tanpa pengemudi. Bisa dipahami kan? Nah, kemudian kenapa mesin cerdas penting? Nah, ini sangat membantu pada kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan, mesin cerdas bisa membantu kita melakukan banyak hal. Di masa depan mungkin ada robot cerdas yang bisa membantu dokter di rumah sakit, dokter dalam melakukan operasi. Kemudian membantu petani menanam sayur, atau membantu guru mengajar di sekolah. Jadi mesin cerdas itu seperti teman robot yang sangat pintar dan bisa membantu pekerjaan manusia. Nah, inilah yang disebut karena pengertian daripada mesin cerdas itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kenapa mesin cerdas? Nah, ini mesin non cerdas. Tadi mesin cerdas, sekarang non cerdas. Apa itu mesin non cerdas?
Mesin non cerdas itu adalah mesin yang tidak bisa berpikir atau belajar sendiri. Mereka hanya bisa melakukan apa yang sudah diperintahkan. Mereka tidak punya otak pintar seperti mesin cerdas. Coba diperhatikan dulu ke depan. Ini adalah beberapa jenis yang tergolong mesin cerdas dan non cerdas. Lihatkan di antara di sini kita lihat yang namanya kalkulator. Ada kalkulator di situ? Ada kalkulator kan? Enggak. Berarti ini termasuk adalah mesin cerdas. Kalau kalkulator itu kan cara menggunakannya kita harus perintahkan dia baru bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Misalkan mau membagi, mau menjumlahkan, kita harus pencet angkanya dulu. Itu yang dikatakan non cerdas. Apa maksudnya kan? Ini adalah gambar mesin cerdas. Lihat, perhatikan kipas angin, Google saat ini mobil Tesla tadi. Nah, kemudian tadi sudah dipaparkan mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang kita membuat bentuk kelompok. Silakan dibuat bentuk kelompoknya. Jumlah kita 18 berarti 3 kelompok. Silakan dibuat bentuk kelompok. Angkat ya, diangkat. Kelompoknya dibentuk, kita samakan aja. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Bapak nanti akan memberikan LKPD kelompok. Silakan nanti digolongkan dan perintahnya di situ nanti mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ya, ini untuk kelompok satu. Silakan didiskusikan ya, diskusi bersama. Sudah perhatikan dulu mana kira-kira mesin cerdas dan mana kira-kira mesin non cerdas. Dan waktunya kita mulai. Silakan dikerjakan. Sebelum tugas kelompoknya diselesaikan, kan kita sudah ada petunjuk, kita akan ada seni game. Silakan yang kelompok dari sini maju dulu. Silakan. Nah, di sini nanti perintahnya silakan dikelompokkan dan tunjukkan mana gambar mesin cerdas dan mana gambar mesin cerdas. Ya, silakan. Balik ke depan, satu langkah. Berikutnya. Setelah diskusi kelompoknya selesai, maka kita akan ada presentasi. Silakan untuk kelompok yang mau maju ke depan. Ya, silakan. Kelompok berapa itu? 3, Pak. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan mendengarkan. Kami dari kelompok akan mepresentasikan hasil diskusi kami. Contohnya Tesla, mobil otom, jam dinding, robot
baca manual. Apakah ada teman-teman ingin bertanya? Saya. Silahkan. Apakah dalam manual merupakan mesin cerdas? Tidak, karena harus diperintahkan supaya dia hidup. Apakah jawaban diterima? Nah, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan, sudah dikelompokkan dari gambar. Ya, untuk selanjutnya dari gambar itu kan sudah kita bisa menentukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah semuanya sudah pernah dilihat di kehidupan sehari-hari? Masing-masing sudah. Ya, itu tidak semuanya ya kan? Seperti mobil Tesla belum mungkin. Sendiri juga belum mungkin. Ya, untuk kita presentasikan hasil diskusi kita semuanya bagus. Semangat, coba 1, 2, 3, mulai. Tepuk fokus. Tenang kita semua. Kelompok dan ini masing-masing per orang ya. Ini masing-masing per orang. Bagaimana cara si anak itu menuju ke yang namanya mesin cerdas? Bisa dipahami? Ya. Ya, silakan. Oke, sesuaikan perintahnya. Tentukan kira-kira di mana jalannya, di mana polanya, bagaimana pola si anak itu menemukan sampai ke tujuan. Ayo. Ke meja Bapak. Sekarang. Silakan dipukul. Kita laksanakan diskusi dan permainan tadi, bahwasanya kita sudah dekat dengan namanya mesin cerdas dan non cerdas. Apa kesimpulannya? Kita lihat dulu ke depan. 1. Mesin cerdas itu seperti teman robot yang pintar dan bisa belajar. Mereka bisa membantu kita dengan pikir dan memilih contoh yang dibuat tadi ya kan. Yang kedua, mesin yang cerdas tahu memutuskan hal-hal lain. Contoh kalkulator tadi, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dia tidak bisa menukar. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan dengan kami? Kita sudah memahami bagaimana kita menggunakan mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu kita menggunakan mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Maka sama-sama kita ucapkan mudah-mudahan untuk pembelajaran ke depan kita lebih semangat dan lebih giat. Nah, untuk kegiatan belajar Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.